Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Pasa Antoni Parnawan, NIM 094. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Komunikasi Arsitektur. Di sini saya mendapat arsitek yang bernama Kevin Roche. Beliau menerima penghargaan Pritzker Architecture Prize pada tahun 1982. Beliau lahir di Dublin, Irlandia pada tahun 1922. Jadi beliau arsitek berkebangsaan Irlandia Amerika. Beliau lulus S1 di Sarjana Arsitektur Universitas Nasional Dublin pada tahun 1945. Dan penghargaan-penghargaan yang beliau dapatkan diantaranya itu yang pertama penghargaan Gubernur California, gelar kehormatan Universitas Nasional Irlandia tahun 1977, IA Medal of Honor 1968, penghargaan perusahaan arsitektur IA 1974, dan Akademi de Arsitektur medali emas dari Prancis tahun 1977. Selanjutnya yaitu Body of Work dari arsitek Kevin Roche. Yang pertama itu ada The Oakland Museum yang terletak di California. Oakland Museum terletak di antara Danau Merritt yang tenang dan pusat kota Oakland yang sibuk. Museum Oakland, California, atau disingkat OMCA, adalah salah satu contoh arsitektur paling signifikan dari modernisme abad pertengahan di Amerika Serikat. Yang kedua ada College Life Insurance Company. Abstrak dari opasitas dinding beton yang menghadap ke jalan raya serta refleksivitas dinding kaca yang menghadap taman menjadi kesan ikoniknya. Ini dibangun kisaran tahun 1967 sampai 1970. Yang ketiga ada General Food Corporation Headquarters. Selesai dibangun pada tahun 1983. Meskipun bentuk bangunannya dapat disebut neoklasik dalam masa karena bentuknya yang simetris formal, detailnya sama sekali tidak meniru detail klasik, juga tidak memiliki ingatan sejarah. Body of work selanjutnya yaitu ada The Convention Center Dublin, dibangun dengan spesifikasi tertinggi dan menggabungkan seluruh teknologi terbaru. Ini diputuskan agar dapat menghasilkan bangunan yang paling berkelanjutan. Rampung pada tahun 2010 dan menjadikannya pusat konvensi di Irlandia. Yang terakhir ada 1101 New York Avenue. Struktur berlapis kaca menjulang hingga 50 meter atau 90 kaki, berisi 12 lantai dan sudut berlekuk untuk memungkinkan lebih banyak jendela kantor. Pembangunannya rampung pada tahun 2007. (1101) New York Avenue yang terletak di Washington DC, United States. Konsep bisa dilihat contoh gambar di samping. Penekanan prinsip pada hal-hal yang bersifat esensial dan fungsional yang melahirkan kesan kesederhanaan. Pada gambar di samping, kesan yang pertama muncul yaitu kesan minimalis atau kesederhanaan, tapi tanpa menghilangkan esensi dan fungsional. Menekankan penggunaan pada elemen-elemen yang penting saja. Pendesainan bangunan yang simpel, yang sesuai fungsional. Ini juga didesain tidak banyak membuang space akibat banyak elemen yang tidak fungsional. Intinya bangunan ini mengejar konsep kesederhanaan, tapi fungsional dan esensial masih tetap berjalan. Dapat disimpulkan dari penekanan terhadap kesederhanaan, terutama fungsional dan esensial. Bangunan ini didesain dengan konsep modern minimalis. Ide. Kembali lagi berpatokan kepada unsur kesederhanaan atau minimalis yang tersebut yang tidak menghilangkan fungsional dan esensial, dapat memenuhi standar efisiensi agar kesan simpel namun fungsional terwujud pada desain. Itu merupakan akar ide dari konsep modern minimalis yang didasari untuk mendesain bangunan 1101 Avenue tersebut. Nah, material yang dipakai yaitu perpaduan material yang memiliki warna yang terkesan bersih dan modern. Bisa sekilas saja bisa kita lihat pada fasad bangunan terdapat banyak sekali penggunaan kaca, itu untuk menambahkan kesan modern namun masih terkesan minimalis.
Jadi, pada bagian fasadnya juga terdapat granit gelap yang dipadukan dengan granit gelap, dan pada bagian dalam atau interior juga terdapat marmer yang menimbulkan kesan modern, dan warna putih atau terkesan bersih itu menimbulkan, mmm, kesan yang minimalis. Kajian dari eksterior 1101 Avenue yang di New York, Washington DC. Dilihat dari eksterior bangunan ini, menggunakan konsep modern yang mengejar kesan fungsional dan esensial. Estetika dan efisiensi juga sebagai dasar memaknai desain tersebut. Segala aspek tersebut coba dipadukan dengan kesederhanaan agar berkesan elegan yang fungsional dan esensial. Maka konsep dari modern dipadukan dengan minimalis pada bagian eksterior. Selanjutnya pada bagian interior. Dilihat dari bagian interior, lebih dominan mengekspos furnitur kayu yang dipadukan dengan warna yang terkesan bersih pada bagian dinding, serta penggunaan kaca sebagai jendela membuat kesan sederhana yang esensial dan fungsional akan nampak. Memadukan konsep modern dengan minimalis demi mendapatkan kesan efisiensi yang tinggi, namun tak mempengaruhi fungsional. Baik, sekian presentasi tugas besar dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat membantu bagi teman-teman semua.